Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Farudin, dosen Kepabeanan dan Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaminan kepabeanan, jaminan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan kegiatan di bidang kepabeanan. Jaminan di bidang impor. Nah, ketentuan yang menjadi dasar ada dengan jaminan ini adalah yang pertama tentunya Undang-Undang tentang Kepabeanan Nomor 10 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 ya, khususnya di pasal 42. Kemudian PMK ya, dari PMK ini 259 ya tahun 2010 ya. Kemudian pengertian dan sifat. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan jaminan itu? Dalam konsep kepabeanan, yang dimaksud dengan jaminan merupakan garansi pembayaran atas pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan atau pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan. Jadi di sini merupakan garansi atas pembayaran pungutan negara yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan di bidang kepabeanan, ya, serta untuk memenuhi kewajiban pabean yang dipersyaratkan. Nah, sedangkan proses bisnis untuk penyetoran jaminan, tentunya nanti yang sebagai importir itu menyiapkan jaminannya, yang menyiapkan jaminan dalam berbagai bentuk nanti yang akan kita jelaskan di belakang bentuk-bentuk jaminannya. Kemudian jaminan ini dibawa ke kantor pabean, ya, tempat dilaksanakan kegiatan pabeannya. Ya, di situ kemudian nanti kantor pabean akan memberikan bukti penerimaan jaminan BPJ, nanti diserahkan kepada importir yang menyerahkan jaminan. Ya, jaminan. Kemudian jaminan ini kalau misalnya bentuknya tunai, pengadministrasiannya ya, kalau pengadministrasiannya atas jaminan, kalau bentuknya tunai nanti akan disetor ya ke rekening khusus untuk jaminan yang tersimpan di bank umum. Ya. Kalau misalnya nanti itu selain tunai, nanti akan diadministrasinya di brankas yang dimiliki oleh kantor pabean setempat. Nah, sedangkan jenis-jenis jaminan itu secara umum dibedakan menjadi dua ya, berdasarkan sifat penggunaannya. Ya, ada jaminan yang memiliki sifat penggunaan sekali pakai atau terus-menerus. Ya, nah ini di gambar di depan ini ada pengelompokan jaminan ya, yang sifat penggunaannya terus-menerus dan hanya sekali pakai. Ya, yang sifatnya terus bisa digunakan terus-menerus, misalnya tunai. Ya, jaminan bank, ya. Kemudian jaminan dari perusahaan asuransi yang sering disebut dengan customs bond. Kemudian jaminan dari Indonesia Exim Bank, yaitu lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Ini bukan merupakan kategori bank ya, Indonesia Exim Bank ini, walaupun namanya ada banknya, tetapi dia bukan masuk kategori bank. Kemudian ada jaminan perusahaan penjaminan. Ada perusahaan yang khusus memberikan jaminan ya. Yang keenam adalah jaminan perusahaan, yaitu corporate guarantee. Itu merupakan jenis-jenis jaminan berdasarkan sifat penggunaannya yang terus-menerus. Sedangkan yang di belakang di bawah itu ada jaminan tertulis. Jaminan tertulis ini hanya sekali pakai, digunakan saat transaksi, saat ada kegiatan kepabeanan yang membutuhkan jaminan, hanya sekali pakai. Ya, setelah sekali pakai, selesai. Kalau ada kegiatan lagi, wajib mempertaruhkan ya, jaminan tertulis kembali. Nah, kemudian penggunaan serta besarnya jaminan. Penggunaan jaminan seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu digunakan untuk menjamin pungutan negara dalam rangka kepabeanan. Ya, khususnya di sini impor ya. Impor atas barang-barang yang mendapat fasilitas penundaan atau forislah ya. Nah, fasilitasnya diberikan pada saat importir menginginkan adanya pembebasan atau keringanan biaya masuk. Sementara menunggu
permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan belum ditandangin menteri, maka importir dapat menggunakan fasilitas yang lain, yaitu penundaan pembayaran yang disebut dengan foro islah. Ya. Dengan pengeluaran dengan penundaan ini, importir cukup menyerahkan jaminan. Jenis-jenisnya tadi ada yang 7 macam itu, tergantung dari reputasi yang dimiliki oleh importir, penggunaan yang mana nanti ada diatur masing-masing penggunaan jaminan. Yang kedua adalah impor dengan fasilitas rush handling. Ya, rush handling ini merupakan pengeluaran segera ya untuk barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya buka waktu, seperti organ tubuh manusia, mayat, dokumen misalnya, atau surat kabar yang buka waktu, ya, binatang atau tumbuhan yang buka waktu bisa memanfaatkan fasilitas rush handling. Nah, untuk rush handling ini importir tidak melakukan pembayaran impor lebih dulu, cukup menggunakan jaminan saat pengeluaran barangnya. Baru setelah itu 3 hari wajib menyelesaikan kewajiban pabeannya. Ya, di situ ada pemenyediaan PIB, kemudian melakukan pembayaran. Yang berikutnya adalah impor sementara. Impor sementara ini digunakan untuk menjamin, tergantung dari jenis impor sementaranya. Kalau impor sementara termasuk dalam kategori yang mendapat fasilitas pembebasan, maka jaminan itu berupa bea masuk, PPN, dan PPh yang terutang. Ya. Sementara kalau impor sementara itu mendapat fasilitas keringanan bea masuk, maka jaminan di sini digunakan untuk menjamin pungutan bea masuk sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dikurangi dengan bea masuk yang mendapat fasilitas ya yang dibayar. Selisihnya itu nanti dijaminkan dengan bentuk jaminan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Itu kalau keringanan. Kedua, menjamin PPh impor. Jadi ada 2 nih kalau untuk impor sementara yang dijaminkan selisih bea masuk yang terutang dengan yang dibayar, dan yang kedua adalah PPh impornya, yaitu dijaminkan. Nah, yang ketiga adalah yang keempat, ini menjamin pungutan negara untuk pengajuan keberatan. Salah satu syarat mengajukan keberatan adalah importir mempertaruhkan atau menyerahkan jaminan. Ya. Nah, di sini jaminan sebesar tentunya tagihan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh importir. Bisa meliputi bea masuk dan pajak dalam rangka impor, plus sanksi administrasi berupa denda, tergantung dari objek keberatan, apakah hanya menyangkut bea masuk saja, bea masuk dan PDRI, pajak dalam rangka impor, atau juga termasuk sanksi administrasi berupa denda ya. Itu merupakan jaminan pungutan negara ya dalam rangka kepabeanan di bidang impor. Yang kedua adalah penggunaan untuk memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan pabean. Misalnya, ini adanya importasi barang yang mendapat fasilitas kemudian impor tujuan ekspor berupa pembebasan. Nah, apabila ada kegiatan impor yang dilakukan oleh importer yang mendapat fasilitas kemudian impor tujuan ekspor yang berupa pembebasan, maka saat importasinya importir wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ya, sebesar itu. Jadi contoh terkait dengan yang nomor 2 ya Pak kita. Nah, ini, kalau kita lihat besarnya jaminan tadi kan beragam ya tergantung dari kondisi atau kondisi pada saat importasi dilakukan. Tadi berkaitan dengan fasilitas, ya perjaminannya berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor, cukai kalau ada. Kemudian berkaitan dengan tambah bayar, ya ada tambah bayar misalnya, bisa bea masuk, ada cukai misalnya, dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Sedangkan untuk keberatan, sebagaimana yang di depan tadi, itu di samping bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang kurang dibayar, juga ada kemungkinan sanksi administrasi berupa denda. Nah, kalau ada demikian, maka sanksi administrasi berupa denda juga wajib
lakukan pemberian jaminan ya. Nah, untuk jaminan ya yang dapat digunakan dalam setiap kegiatan kepabeanan itu ditentukan sesuai dengan peraturan menteri. Jadi peruntukan per masing-masing jaminan ditentukan oleh menteri ya. Siapa dapat menggunakan jaminan jenis apa itu nanti ditentukan oleh menteri. Ya. Sebagaimana di tabel nanti bisa kita lihat di sini bentuk jaminan yang secara khusus. Di kolom sebelah kiri itu merupakan jenis kegiatan ya, yang dilakukan oleh importir ya pada saat melakukan kegiatan impornya tentunya ya. Dalam kalau kita lihat untuk jenis kegiatan rush handling ya ini merupakan pengeluaran barang segera karena pengeluaran awalnya menggunakan dokumen pelengkap pabean belum menyerahkan pemberitahuan impor barang ya. Jadi pada saat ada rush handling importer hanya menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Nah, jaminan di sini bisa menggunakan seluruh jenis jaminan. Ya, tergantung dari reputasi importer yang melakukan kegiatan impor. Bisa tunai, bisa bank garansi, bisa custom bond, bisa Indonesia Bank, bisa menggunakan perusahaan penjaminan, corporate garansi, atau jaminan tertulis. Nah, untuk jenis kegiatan impor bahan atau bahan baku yang mendapat fasilitas, kemudian impor tujuan ekspor atau bahasa umumnya adalah KIT, ya KIT pembebasan, maka jaminan yang digunakan selain tunai dan tertulis. Ya, tertulis tidak boleh, tunai juga tidak boleh untuk tunai ya. Kecuali untuk nanti perusahaan KIT pembebasan ini merupakan perusahaan yang statusnya AEO, Authorized Economic Operator. Kan itu. Kemudian untuk impor sementara, jaminan yang digunakan untuk kegiatan impor sementara. Jadi importer dapat menggunakan jenis-jenis jaminan ya selain custom bond dan perusahaan penjamin ya untuk impor sementara. Untuk impor sementara yang diperkenankan adalah selain custom bond dan perusahaan penjamin. Sedangkan untuk penundaan pembayaran atau forum islah karena alasan sedang melakukan proses permohonan pembebasan atau keringanan atas barang impor, maka semua jenis jaminan dapat digunakan. Ya. Untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ya, dengan jaminan misalnya subkontrak itu dapat menggunakan jenis jaminan selain jaminan tertulis. Ya. Semua bisa digunakan kecuali jaminan tertulis. Sedangkan untuk pengajuan keberatan itu dapat menggunakan seluruh jenis jaminan, ya mulai tunai sampai tertulis. Itu dapat menjadi pilihan bagi importer yang mengajukan keberatan atas ketetapan pejabat. Kemudian jangka waktu jaminan. Itu sama dengan jangka waktu izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan pabean. Artinya, jangka waktu jaminan itu sama dengan keputusan penundaan yang dilakukan oleh kepala kantor. Misalnya, keputusan penundaan itu 30 hari, maka jangka waktu jaminannya juga minimal 30 hari. Tidak boleh kurang. Ya. Sama ya, sama menyesuaikan dengan penundaan pembayaran yang dicantumkan di dalam keputusan penundaan. Kemudian yang kedua adalah selama jangka waktu izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan. Ya, ini panjang waktu itu. Atau yang ketiga, selama jangka waktu pembebasan ditambah jangka waktu paling lama atas penelitian realisasi ekspor. Nah, untuk kita ini ada masa waktu ya, masa waktu untuk realisasi ekspornya yaitu 12 bulan. Sehingga untuk jangka waktu jaminannya itu bisa menyesuaikan dengan jangka waktu pembebasan itu ditambah dengan jangka waktu untuk penelitian realisasi ekspor. Karena salah satu syarat nanti pengembalian jaminan adalah realisasi ekspor. Nih untuk untuk mengajukan realisasi ekspor tentu butuh waktu. Ya, sehingga untuk jaminannya itu lebih panjang daripada waktu pembebasan barang kita. Kemudian yang keempat adalah selama jangka waktu izin impor sementara
ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspornya. Jadi ada dikasih spare ya, misalnya ada kegiatan impor sementara 6 bulan. Ya, nah sampai 6 bulan itu misalnya dikasih spare, jangka waktu ekspornya mungkin ditambah 2-3 hari. Ya, jadi total waktunya ngikuti itu. Di samping waktu yang disebut di dalam keputusan impor sementara, tambah waktu untuk spare realisasi ekspornya. Untuk keberatan itu jangka waktu jaminannya paling lama sampai diputuskannya keberatan. Karena kalau sudah ada keputusan keberatan, maka status jaminan ini menjadi jelas. Apakah nanti dicairkan, apakah nanti dicairkan untuk pembayaran biaya masuk atau atau sanksi administrasi atau jaminannya dikembalikan. Nunggu keputusan keberatan. Jadi waktu jaminannya mengikuti waktu keputusan keberatan. Yang terakhir adalah selama jangka waktu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan jaminan, yang ngikutin. Misalnya tadi ya, kalau ada perusahaan dari KB ingin mengeluarkan barang untuk disubkontrakkan di tempat lain dalam daerah pabean dalam jangka waktu misalnya 2 minggu, maka jaminannya memiliki jangka waktu juga 2 minggu. Menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh importer. Nah, jaminan yang memiliki waktu ini juga karena kondisi tertentu bisa dilakukan perpanjangan. Ya, kalau ada perpanjangan nanti ya tentunya akan diterbitkan jaminan baru lagi yang memperpanjang masa temponya karena di situ ada pihak penjamin. Ya, mengikuti jangka waktu perpanjangan. Misalnya tadi ada kegiatan impor sementara misalnya. Semula setahun, diperpanjang setahun. Nah, untuk itu tahun berikutnya ada penyesuaian jaminannya, ada perpanjangan jaminan. Sehingga barang-barang yang mendapat fasilitas itu ada jaminannya bagi negara. Ini tentunya nanti dengan persetujuan kepala kantor atas permohonan prinsipalnya, siapa yang mengajukan impor. Kemudian tadi bentuk jaminannya, yang pertama tunai ya, tunai. Ya, kalau untuk tunai ini secara umum tidak ada persyaratan khusus ya. Kalau untuk barang tunai, misalnya nanti ternyata jaminan ini untuk keberatan, misalnya keputusannya keberatan ditolak, maka tunai ini digunakan nanti secara langsung untuk membayar pungutan negara yang terutang. Bisa biaya masuk PDRI, bisa biaya masuk PDRI plus sanksi administrasi berupa denda. Ya. Langsung carakan langsung digunakan untuk membayar biaya masuk dan PDRI yang terutang. Nah, kalau untuk jaminan bank itu dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin ingkar janji. Jadi ini bersyarat ya nanti bank selaku yang penerbit jaminan ini akan melakukan pembayaran ya memiliki kewajiban kepada pihak ketiga ya apabila pihak yang menerima garansi pihak yang dijaminkan ingkar janji atau dalam bahasa sederhananya apabila importir yang mengajukan jaminan bank itu ingkar janji atau wan prestasi hingga nanti ada mekanisme pencairan jaminan namanya. Tentunya nanti akan melibatkan pihak bank dan pihak bea cukai. Nah, persyaratan untuk bank garansi yang pertama diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi. 2, bentuk dan isinya itu harus sesuai ketentuan. Nanti ada ketentuan tentang bentuk jaminan. Di situ ada informasi terkait siapa yang menerbitkan penjamin, kemudian untuk penjaminan kepada pihak mana, pihak ketiga ya. Kemudian besarnya berapa, jangka waktunya berapa lama. Itu juga ada elemen-elemen data yang ada dalam jaminan. Bentuk dan isinya itu sesuaikan dengan ketentuan ya. Nah, untuk pencairan jaminan ini, pencairan jaminan artinya jaminan ini digunakan untuk membayar biaya masuk, pajak dalam rangka impor dan atau sanksi administrasi berupa denda ya. Ini KPK kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai kantor pabean ini membuat pemberitahuan yang tertulis 30 hari sebelum jatuh tempo kepada penerbit jaminan yaitu bank ya. Menyurati bank ya untuk memberitahukan jangka waktunya 30 hari sehingga bank bisa melakukan komunikasi dengan importirnya.
Ya. Yang kedua, bank akan meminta penegasan itu 2 minggu sebelum jatuh tempo terkait dengan pencairan jaminan ini. Minta kepada bea cukai apakah nanti dicairkan atau tidak. Nah, paling lambat 7 hari setelah jatuh tempo itu dilakukan pencairan jaminan. Ada spare lagi 7 hari. Paling lambat ya, dikasih spare 7 hari. Nggak langsung begitu habis jaminannya, langsung dicairkan, tidak nunggu 7 hari setelah jatuh tempo. Nah, sanksinya bagi bank yang tidak dapat melakukan pencairan, itu jaminan bank yang baru akan ditolak. Ya. Nanti Bea Cukai juga akan mengumumkan bank-bank yang jaminannya tidak bisa diterima oleh Bea Cukai. Ini bentuk shock terapi kepada bank. Nah, kemudian berikutnya Bea Cukai akan melakukan penagihan aktif, ya, penagihan aktif kepada bank penjamin. Kemudian yang berikutnya adalah jaminan berupa asuransi, ya, jaminan asuransi atau customs bond. Bond di sini merupakan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, ya, dan perusahaan asuransi. Ini yang disebut dengan jaminan asuransi atau surety bond atau customs bond itu merupakan jaminan asuransi perikatan, ya, perikatan penjaminan antara 3 pihak, yaitu pihak pertama surety asuransinya terikat memenuhi kewajiban yang timbul dari pihak kedua prinsipal importernya, Bang, ya, terhadap pihak ketiga yaitu bea cukai dalam hal pihak kedua tidak memenuhi kewajiban. Ini ada persyaratannya. Jadi pihak surety itu akan memenuhi kewajiban, ya, memenuhi kewajiban yang timbul bagi pihak kedua itu dalam hal pihak kedua tidak memenuhi kewajiban. Sepanjang pihak kedua memenuhi kewajiban, pihak penjaminan asuransi akan tetap tidak akan dicairkan. Nah, persyaratan untuk jaminan asuransi pertama diterbitkan oleh surety yang disetujui oleh NQ. Kemudian bentuk susunan jaminan asuransi itu harus sesuai dengan ketentuan. Kalau ada perubahan perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin, ada perusahaan penjamin itu harus atas dasar penilaian dari OJK. Nah, kemudian pencairan jaminan. Terkait dengan pencairan jaminan ini harus ada permintaan di sini, ya, berdasarkan permintaan jaminannya. Permintaan pencairan jaminan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian klaim dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Jadi klaim pencairan jaminan itu ada waktu, dikasih spare waktu 30 hari kerja. Kemudian pihak penjamin wajib mencairkan jaminan dalam jangka waktu 6 hari kerja. Di bank, kalau di asuransi ya wajib mencairkan jaminan, ya, dalam jangka waktu 6 hari kerja. Jadi masing-masing dibatasi dengan waktu sehingga ada kepastian kapan duit ini bisa nanti bisa masuk ke negara. Nah, pencairan dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening DJPJ, yaitu terkait dengan pencairan jaminan. Cuman ada pindah buku, ya, pindah buku ke rekening DJPJ yang semula dari rekeningnya importir pindah ke rekening bea cukai. Nah, sanksinya apabila ada ada prestasi di sini, maka akan dilakukan penolakan atas jaminan baru yang diajukan oleh perusahaan penjamin. Ya. Kemudian bea cukai akan melakukan tindakan aktif kepada perusahaan penjamin. Ya, kalau ada terkait dengan utang, terkait dengan pungutan negara dari yang termasuk dalam kategori pajak dalam rangka impor, itu penagihannya, mekanisme penagihannya dikembalikan kepada kantor pelayanan pajak. Kemudian jaminan yang jenis jaminan keempat yaitu jaminan dari Indonesia Exim Bank, ya. Ini jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ya. Jadi lembaga pembiayaan ini sesuai dengan namanya pembiayaan juga nanti bisa memberikan jaminan, ya, jaminan atas suatu kegiatan dilakukan oleh importir. Yang kelima adalah jaminan perusahaan penjaminan. Nah, kalau untuk perusahaan penjaminan itu ada persyaratannya, harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan
yang termasuk di dalam daftar perusahaan yang dapat memasarkan produk jaminan perusahaan penjaminan berdasarkan keputusan. Nah, di sini perusahaan harus terdaftar, misalnya perusahaan menteri. Ya, ada list perusahaan yang memasarkan produk jaminan itu. Ya, merupakan lampiran dari perusahaan Menteri Keuangan. Sedangkan sumber data perusahaan itu diperoleh dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kalau sekarang itu dari OJK. Nah, untuk jaminan corporate guarantee, jaminan merupakan jaminan perusahaan ya yang diserahkan oleh pengguna jasa dari pengusaha itu secara terpusat kepada Direktur Jenderal. Jadi sifatnya ini sentralisasi ya. Jaminan corporate guarantee diserahkan terpusat kepada Direktur Jenderal. Sedangkan untuk penyerahan jaminan di kantor pabean untuk menjamin suatu kegiatan pabean yang diwajibkan mempertaruhkan jaminan dilakukan oleh pengusaha dengan menggunakan fotokopi jaminan perusahaan atau corporate guarantee. Dibuat fotokopi karena nanti jaminan ini tentunya dipakai bisa dipakai lebih dari satu kantor pabean sehingga cukup fotokopinya disampaikan pada saat melakukan kegiatan impor ya yang membutuhkan jaminan. Itu yang telah ditandatangan oleh perusahaan. Di perusahaan kita mendapat pengesahan corporate guarantee di fotokopi kemudian ditandatangan. Setiap ada kegiatan di masing-masing kantor jaminan itu nanti dilampirkan. Yang ketujuh adalah jaminan tertulis. Jaminan tertulis di sini merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh importir yang berisi kesanggupan untuk membayar sekaligus seluruh biaya masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu tertentu. Ya, ini ada jangka waktunya, ya penggunaannya untuk apa, jangka waktunya berapa lama. Jadi ada kepastian hukum terkait dengan waktunya. Nah, persyaratannya itu importer tertentu, yaitu terdiri atas instansi pemerintah, importer yang mengimpor barang proyek pemerintah, importer produsen, itu bisa menggunakan jaminan tertulis. Atau importer untuk bukan pemerintah, menunjukkan bukti aset atau kekayaan perusahaan. Tidak memiliki utang pajak 2 tahun terakhir. Ya, memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga adalah penandatangan atau penanggung jawab jaminan. Tentunya jaminan tertulis harus ada yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas dikeluarkannya sebuah jaminan. Nah, Menteri Keuangan mengatur terkait dengan penanggung jawab jaminan. Ya, untuk instansi pemerintah itu minimal atau serendah-rendahnya memiliki pangkat atau eselon jabatan eselon 1. Kedua, untuk importer proyek, itu importer yang bersangkutan dan diketahui PIMPRO terkait. Ya, di sini importer plus pimpinan proyeknya di situ. Kemudian kalau untuk produsen, jaminan tertulis ini ditandatangani oleh direktur utama, yaitu merupakan syarat-syarat yang bertanggung jawab atau menandatangani jaminan tertulis. Nah, untuk pencairan jaminan itu tadi sudah dijelaskan, itu ada permintaan pencairan, ya. Pencairan jaminan ini sudah pencairan ya, pencairan yang atas permohonan dari pejabat ya, pejabat, pencairan dari dirjen atau pejabat ditunjuk, kemudian klaim waktunya 30 hari kerja berakhirnya jangka waktu jaminan, kemudian pihak penjamin wajib mencairkan jaminan dalam jangka waktu 6 hari kerja. Kemudian pencairan dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke rekening bea cukai. Sedangkan sanksinya ya tadi penolakan atas jaminan baru dalam hal tidak pencairan jaminan tidak bisa dilakukan. Ada sanksinya ya, penolakan atas jaminan baru yang diajukan. Artinya importir tidak bisa melakukan kegiatan melalui dengan menggunakan jaminan. Ya, sementara di sisi lain nanti kalau misalnya tidak dilakukan oleh perusahaan, ya, maka jaminannya ini juga bisa ya tidak bisa diterima ya. Kalau misalnya ada one prestasi dari importir, kemudian pemberi jaminan yang menjaminkan tidak mencairkan jaminannya, ya
maka untuk berikutnya perusahaan ini akan diblokir oleh bea cukai. Tidak bisa lagi menerima jaminan dari institusi yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penagihan secara aktif. Penagihan aktif dan yang terakhir adalah menyerahkan piutang pajak kepada kantor pelayanan pajak. Ya, demikian penjelasan saya terkait dengan jaminan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih mau mendengarkan dan melihat penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.